Halo, assalamualaikum. Salam. Salam, Pak. Ya, baik, sudah selesai diskusinya. Ya, nanti di akhir pelajaran jangan lupa kalian untuk screenshot hasil diskusinya sebagai bukti, kemudian kalian kirim ke nomor WA Bapak. Bagaimana diskusinya, lancar? Alhamdulillah lancar, Pak. Lancar ya, alhamdulillah. Sudah semua ya diskusinya? Nah, Pak. Kelompok 1 sudah? Kelompok 2 sudah? Kelompok 3 sudah selesai? Sudah. Kelompok 4? Baik, di antara 4 kelompok, kira-kira kelompok mana dulu yang mau mempresentasikan hasilnya? C, Pak. C. Kelompok C, silakan. Kelompok C. Pak, kelapa aku WC bentar. Ya. Kelompok C, silakan. Siapa yang mempresentasikan kelompok C? Pak Relo, Pak. Ya, silakan. Yo Pak, lah mulai ya Pak. Ya. Pak Relo ya. Silakan Pak Relo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farul Suganda dari kelompok C PPKN akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. 1. Bagaimana agar siswa berkembang secara optimal berdasarkan potensi yang ada. Melaksanakan pembelajaran dan bimbingan belajar secara efektif. 2. Dilihat dari asal mula kata ideologi, berasal dari kata idea yang artinya ide. 3. Pandangan hidup merupakan suatu prinsip atau asas yang mendasari segala jawaban terhadap pertanyaan dasar untuk apa seseorang itu hidup. 4. Mengapa setiap sekolah harus memiliki visi dan misi? Karena setiap sekolah harus memiliki cita-cita dan tujuan yang harus dicapai. 5. Dalam pandang yang lebih luas, ideologi adalah cita-cita, keyakinan dan kepercayaan yang dijunjung tinggi oleh suatu bangsa dan dihadirkan pedoman hidup dan pandangan hidup dalam seluruh gerak aktivitas bangsa tersebut. Bagaimana agar itu berkembang secara optimal berdasarkan potensi yang ada, melaksanakan pembelajaran dan secara efektif. Apa tujuan dari sekolah tersebut? Tujuannya adalah agar unggul dalam prestasi yang berhalak mulia serta penuansa iman dan takwa. 3. Mengapa setiap sekolah harus memiliki visi dan misi? Jawab deh Pak, nggak tahu udah. Ya, kesimpulannya adalah bahwa suatu negara berkembang secara optimal dalam potensi yang ada di dalam suatu visi dan misi suatu negara. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok C. Ya, baik, sudah baik ya. Apa yang sudah dipresentasikan oleh kelompok C, yakni perwakilannya Pak Relo. Nah, untuk kesimpulannya nanti ya. Untuk kelompok yang lain nanti kesimpulannya pas Bapak minta menyimpulkan, nanti kalian simpulkan. Baik, kelompok siapa lagi ini selain kelompok C? Kelompok A. Silakan kelompok A. Pelita Febriani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Nama saya Felita Febriani, saya perwakilan dari kelompok A ingin menyampaikan hasil diskusi dari kelompok kami. Apa itu visi? Visi merupakan pandangan ke depan dan tujuan bersama yang ingin dicapai oleh sekolah. 2. Apa itu misi? Misi adalah langkah atau cara untuk mewujudkan visi yang telah ditentukan. 3. Apa itu visi dan misi sekolah? Visi dan misi sekolah merupakan cita-cita dan tujuan yang ingin dicapai oleh seluruh warga sekolah, yaitu kepala sekolah, guru, siswa, dan tenaga kependidikan. 4. Apa visi sekolah yang ada di gambar? Visi sekolah yang ada di gambar 1.2 adalah unggul dalam prestasi, yang berakhlak mulia, serta bernuansa iman dan takwa. 5. Apa visi sekolah yang ada di gambar 1.2? Visi sekolah yang ada di gambar 1.2 adalah 1. Melaksanakan pembelajaran dan bimbingan belajar secara efektif sehingga setiap siswa berkembang secara optimal berdasarkan potensi yang ada. 2. Meningkatkan kegiatan MGMP dalam pembelajaran yang inovatif dan kreatif. 3. Menimbulkan semangat prestasi dan olahraga dan seni. 4. Melaksanakan kegiatan keagamaan. 5. Menciptakan suasana yang dapat menimbulkan rasa kekeluargaan dan kebersamaan kepada seluruh warga sekolah. 6. Menyediakan dan memanfaatkan sarana dan prasarana. 7. Mewujudkan lingkungan sekolah yang bersih dan nyaman sesuai konsep Wiyata Mandala. Demikianlah hasil diskusi kami. Terima kasih. Ya, tepuk tangan untuk kelompok A. Ya, sudah baik ya, Pelita. Terima kasih, Pelita. Ada tanggapan dari kelompok lain terkait kelompok A? Ada tanggapan tidak? Ada tanggapan? Ada, Pak. Baik. Kalau nggak ada, lanjut. Kelompok siapa lagi? Ada, Pak. Kelompok apa? Kelompok D. Kelompok B, silakan. Kelompok B. Indita Violina, silakan Indita. Tolong kameranya dihidupkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Violina, wabarakatuh. di sini saya akan menyampaikan hasil diskusi kami. Itu apa yang dimaksud dengan visi dan misi? Visi merupakan peran dan tujuan dicapai oleh baik itu di operasi, OSIS, negara, dan lain. Misi adalah bagian dari suatu visi secara lengkap. Apa hubungan visi dan misi? Ideologi negara, hubungan visi dan misi apa yang dimaksud dengan Pancasila sebagai pandangan hidup, yang dimaksud dengan Pancasila diketuai oleh luhur Pancasila. Sementara pertanyaan yang dibuat berdasarkan materi yang di PPT dan video adalah 1. Bagian dan usaha dan cita-cita tertentu memiliki tujuan yang diinginkan. 2. Yang merupakan sekolah Islami. 3. Mengapa visi dan misi perlu diperlukan di sekolah SMP Negeri 9 Palopo? Harapannya visi dari sekolah merupakan semua kegiatan proses pembelajaran, baik akademik atau non-akademik. Sebab semua kegiatan akademik bermuara dari visi
misi sekolah. Ini membahayakan kelangsungan prestasi suatu sekolah. Oleh karena itu, visi misi perlu bagi sebuah sekolah. Apa yang dimaksud dengan visi dan misi merupakan cita dan dicapai oleh seluruh warga Indonesia, yaitu kepala sekolah, guru, siswa, dan tenaga pendidikan. Apa sekolah SMP Negeri 9 Palopo unggul dalam prestasi yang berakhlak mulia serta bernuansa Islam, iman, dan takwa. Kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok B. Terima kasih Nak Indita. Tadi suaranya agak hilang ya. Mungkin karena jaringan. Sedang. Baik, selanjutnya kelompok D. Silakan kelompok D. Wide Kenya Arum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Wida Kenya Arum. Hari ini saya mewakilkan kelompok D untuk presentasi tentang MGMP. Jawabannya adalah satu model yang digunakan untuk peningkatan kompetensi pembelajaran para guru. Berkumpulnya para guru itu adalah dalam rangka melakukan aktivitas yang dalam pedomannya sudah diatur oleh Kemendikbud. 2. Bagaimana cara mewujudkan lingkungan sekolah yang bersih dan nyaman? Dengan mengajak anak murid selalu menjaga kebersihan, melaksanakan piket dengan penuh tanggung jawab. 3. Apa tujuan dan diterapkannya visi dan misi sekolah? Visi dan misi sekolah yang diterapkan bertujuan agar visi atau cita-cita yang ingin dicapai oleh sekolah atau organisasi dapat tercapai. Dengan kata lain, ungkapan pada visi sekolah tersebut benar-benar dilakukan dalam mencapai suatu keinginan atau cita-cita seperti yang diungkapkan pada visi mereka, yaitu unggul dalam berprestasi, yang berakhlak mulia, serta bernuansa iman dan takwa. 4. Apa yang dimaksud dengan wawasan Wiyata Mandala? Wawasan Wiyata Mandala adalah cara memandang sekolah dalam lingkungan pendidikan dan pembelajaran. Dapat juga diartikan sebagai pandangan atau sikap hidup terhadap sekolah sebagai lingkungan pendidikan. 5. Bagaimana cara kita menciptakan suasana yang dapat menimbulkan rasa kekeluargaan dan kebersamaan kepada seluruh warga sekolah dengan cara saling tolong-menolong, gotong royong, toleransi antar warga sekolah. Tidak Salam. Warahmatullahi wabarakatuh. Lagi di pangkal. toleransi antar warga sekolah serta tidak menimbulkan masalah sehingga tidak Sudah ya, Nak? Sudah belum? Oh ya. Sudah. Terima kasih untuk kelompok D. Mungkin jaringan Bapak ya bermasalah. Tadi agak nggak kedengar suara dari WD. Baik, kira-kira ada tanggapan tidak untuk kelompok D? Mungkin kelompok lain ada yang mau menanggapi? Ada tidak? Ada tidak, Nak? Pak. Baik, kalau tidak ada, siapa yang mau menyimpulkan? Kelompok, siapa yang mau menyimpulkan? Silakan menyimpulkan. Siapa? Felita, silakan Felita. Pak. Ya, silakan.
Pancasila sebagai pandangan hidup disebut cita-cita keyakinan oleh suatu negara aktivitas Felita? Sudah ya? Halo? Ya Pak, sudah Pak. Oh ya, tepuk tangan untuk Felita. Baik, siapa lagi yang mau menyimpulkan? Siapa? Silakan. Kesimpulannya adalah bahwa suatu negara berkembang secara optimal dengan potensi yang ada dalam suatu visi dan misi suatu negara. Sudah. Ya, tepuk tangan. Baik, siapa lagi yang mau menyimpulkan? Siapa lagi yang mau menyimpulkan? Baik, kalau tidak ada lagi yang menyimpulkan, Bapak akan menyimpulkan ya. Jadi visi itu, maksud dari visi adalah serangkaian kata yang menunjukkan impian atau cita-cita atau keinginan sekelompok orang itu untuk mencapai suatu tujuan ya. Jadi itu pengertian dari visi. Nah, visi dijadikan sebagai panutan, gambaran mengenai arah kemana tujuan perjalanan selanjutnya. Nah, dengan adanya visi bisa menjadi alarm untuk selalu eksis dan aktif inovatif. Misi, maksud dari pengertian misi adalah fokus ke langkah-langkah demi mencapai visi yang sudah ditentukan. Nah, kemudian apa hubungan visi, misi, dan ideologi? Jadi, visi dan misi harus berkesinambungan dengan Pancasila. Justru dengan adanya Pancasila, visi dan misi dapat lebih mudah diraih dan diterapkan. Kemudian, setiap negara harus memiliki pandangan hidup ya, tanpa terkecuali. Mengapa? Jadi pandangan hidup suatu bangsa itu sangat penting sekali. Kalau suatu negara tidak memiliki pandangan hidup, maka dipastikan suatu negara tersebut akan mendapatkan masalah. Masalah akan mudah datang, baik itu masalah yang datang dari dalam negeri maupun dari luar negeri ya. Nah, dengan adanya pandangan hidup ini bisa menangkal dari masalah-masalah tersebut. Nah, baik Bapak rasa cukup ya dari pembelajaran kita hari ini. Kemudian Bapak mau bertanya, kira-kira pembelajaran hari ini menyenangkan tidak? Menyenangkan. Menyenangkan, Pak. Ya, alhamdulillah, menyenangkan. Kemudian Sangat. dalam pembelajaran hari ini kira-kira ada nggak yang tidak dipahami oleh anak-anakku sekalian? Ada Pak. Ada nggak? Ada tidak? Nah, kalau nggak ada, alhamdulillah. Kalaupun memang ada nantinya, kalau nggak bisa ditanyakan boleh ditanyakan di grup WA.
Nanti boleh bertanya langsung kepada Bapak kalau memang ada materi yang belum dipahami. Nah, perlu Bapak ingatkan kembali ya, bahwa minggu depan kita akan mempelajari arti penting Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Jadi minggu depan kita akan mempelajari arti penting Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Kemudian itu kita juga akan mempelajari menyadari pentingnya kedudukan dan fungsi Pancasila dalam kehidupan bernegara. Nah, jadi Bapak harap kalian di rumah sebelum Bapak memulai materi pada minggu depan, nah mulai besok kalian sudah mulai mempersiapkan untuk minggu depan ya. Boleh belajar di rumah. Belajarnya jangan sekaligus, belajarnya dikit-dikit dulu ya. Nah, kemudian Ya Pak. jangan lupa nanti tugasnya dikirim ya. Linknya sudah Bapak bagi tadi, tugasnya dikirim. Bapak tunggu sampai jam 12 ya. Jam 12 itu semuanya sudah masuk ke WA, ke Google Form ya. Jadi semuanya sudah masuk dan bisa Bapak nilai langsung ya. Nah, baik. Sebelum Bapak menutup pelajaran, Bapak mau perwakilan dari kalian untuk memimpin doa. Silakan Wide, pimpin doanya Wide. Wide, silakan Wide, pimpin doa. Karena teman-teman sebelum menutup pembelajaran hari ini kita berdoa untuk keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Baik, terima kasih Wide. Sampai jumpa minggu depan. Tolong kalau mau keluar rumah selalu menggunakan masker, jaga kesehatan, jauhi kerumunan, dan patuhi protokol kesehatan. Baik, Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.